Mustafa Sadiqil Amin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi thayyibin wa ashabihi muhtadin. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah majelis Iqra Tantimang TK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam Jumat yang mulia ini, malam yang agung, malam yang beda dengan malam-malam yang lain. Artinya keagungannya di sisi Allah juga di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjadi mulia dan agung di sisi kita. Ibarat hari dalam sepekan itu 7 hari untuk duniawi, untuk malam Jumat dan malam hari Jumat itu gunakanlah sebaik mungkin untuk ukhrawi, untuk akhir gitu. Ya enggak? Banyak-banyak kita salawat, banyak-banyak kita baca Quran, banyak-banyak kita istighfar. Ya, sampai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada saat di waktu asar, habis selesai asar itu amaliyah ibadah semua sudah tersentuh, ya kan? Amaliyah, taatan, baca Qurannya udah, semuanya udah. Akhirnya apa? Sampai gunting kuku, habis asar gunting kuku ya, gunting kuku sunnah. Sampai melakukan seperti itu. Kenapa? Semuanya sudah dilaksanain. Akhirnya ada sunnah yaitu menggunting kuku. Gunting kuku terjadinya habis asar. Jadi jangan sampai kita lalaikan ini untuk saat atau malam Jumat dan juga di hari Jumat. Gitu. Jangan sampai kosong dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Gitu. Kalau sambil jalan, kalau sambil duduk berdiri, ibarat mulut kita itu mengucapkan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Dan apa yang kita baca pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan segala kasih sayang kepada kita sehingga kita paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah rahmati kepada orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita yang telah meninggal dunia, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkisah tentang talabul ilm, lanjutan yang kemarin, yaitu wa amma ma yajibu ilmu ala kulli muslim min ulumil iman fa yujad fi aqaidil a'immah mukhtasar. Kita nih ya, Allah dalam syariatnya Allah berikan kepada kita wajib sebagai orang muslim untuk menuntut ilmu dan juga hal-hal keilmuan yang berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu rukun iman ada 6. Nah, hal yang 6 itu sebenarnya kita harus mengerti: iman pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab. Rukun Islam ada 5. Lainnya berkaitan dengan Islam, sebenarnya kita harus mengerti. Apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, ya. Apa itu hal-hal yang diwajibkan sebelum kita melaksanakan sholat, dari syarat-syaratnya semuanya. Nah itu semuanya nggak lepas. La yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Tidak sempurna kewajiban dari perintah Allah yang akan kita laksanakan kecuali kita harus melaksanakannya itu. Nah itu harus wajib juga kita ketahui. Ya.
kita kalau wudhu itu harus sampai siku, ya enggak? Harus sampai siku. Siapa yang bisa memposisikan siku ini yakin semuanya batas wajib? Kecuali kita ngambil dari batas yang sudah di luar wajib. Nah, mengambilnya itu sedikit dari batas luar wajib jadi wajib. Kenapa? Biar sempurna. Wajah apalagi nggak ada yang lihat wajahnya, ya. Wajah kan batasnya dari apa itu, tumbuhnya rambut sampai dagu. Bisa lihat sih kalau tempat duduknya ada kacanya, ya nggak? Nah, itu bercermin. Nah, makanya mengambil dari batas tumbuh rambut sedikit, hukumnya juga wajib. Karena nggak mungkin jadi sempurna batasan yang wajib dibasuh kecuali mengambil dari batas yang nggak wajib. Maka itu hukumnya wajib. Kita iman kepada Allah. Apapun yang berkaitan dengan hal yang kita wajib untuk mengerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmunya juga wajib, mengetahui juga wajib. Kenapa? Karena kita tahu nih dalam Islam nih praktek ibadah, perintah puasa, perintah sholat itu semuanya belakangan, ya enggak? Nggak ada bayat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, ya, jangan berzina, jangan mencuri. Belum ada perintah sholat, belum ada zakat. Itu jangan membunuh jiwa, jangan membunuh lagi anak perempuan. Seperti itu. Jadi memahami betul tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kita beriman, kita yakin, kita beriktikad, kita ajarkan semua kepada orang bahwa saya tidak ada yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatullah istiqamah. Pertama kali yang wajib buat orang mukallaf nih, itu dia ma'rifat kepada Allah. Mengerti tentang Allah secara yakin. Betul-betul mengerti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak repot. Ada orang ulama besar, namanya Imam Zamakhsyari, sejaman dengan Imam Ghazali. Yang mana Imam Zamakhsyari ini kalau lewat di kerumunan orang atau di pasar, ya, orang minggir. Imam Zamakhsyari mau lewat. Siapa sih Imam Zamakhsyari? Imam mengerti tentang wujud dan keberadaan Allah 1000 dalil. Gitu. 1000 dalil. Ada nenek, ya, nenek lintas. Apa sih? Keberadaan Allah aja begitu 1000 dalil. Enggak usah 1000 dalil. Ya. Cukup langit diciptakan nama Allah tanpa tiang, ya, lautan yang berombak, bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah betul-betul 1000 dalil. Adanya tai onta berarti adanya onta. Adanya masir tapak kaki kalau musim hujan itu, ya, berarti menunjukkan ada yang jalan. Ya, adanya alam ini berarti adanya Allah. Enggak butuh 1000 dalil. Nah, ucapan itu terdengar oleh Imam Zamakhsyari. Apa kata Imam Zamakhsyari? Ya Allah, ya Rabb, atini imanul ajais. Ya Allah, berikan saya keyakinannya orang ajais. Itu orang ajais itu orang awam. Ya, sudah cukuplah imannya orang awam itu udah mantep. Nggak usah membahas 1000 dalil. Imannya orang awam sudah cukup mantap, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Zamakhsyari. Juga pernah berhadapan dengan Imam Ghazali karena Imam Zamakhsyari ini kata Imam Ghazali orang luar biasa, orang hebat dan pernah apa nih satu forum ya dengan Imam Ghazali. Katakan bagaimana kamu dapat Imam Ghazali? Imam Ghazali itu tulaibul ilm. Ibaratnya bukan talibul ilm tapi tulaibul ilm. Ibaratnya katakan oleh kita itu murid murid dasar lah, masih pemula. Iya. Tapi bukan talibul ilm tapi tulaibul ilm. Untuk berhadapan dengan Imam Zamakhsyari bukan lawannya, tapi Imam Zamakhsyari terkalahkan oleh Imam Ghazali. Ketika tanyakan Imam Ghazali katakan bagaimana kau dapat Imam Zamakhsyari? Biharul ilm, lautan ilmu. Maka kau bisa mengalahkannya dalam masalah ilmu akidah. Itu adalah hidayatullah. Itu adalah pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak bisa ngalahin dia. Karena Imam Zamakhsyari pernah ada di lautan, lautnya gelombang besar, badai, ya nggak? Lautnya itu dipukul oleh Imam Zamakhsyari di atas kapalnya. Ya laut, diam, kamu tenang, nggak usah bergelombang, karena di atas kamu ada laut juga. Maksudnya dia ini malah lautnya air, dia lautan ilmu. Sombong ya nggak? Kata Mandra sombong banget gitu. Keluar ikan, iya. Di atas langit adalah yang sombong gitu. Kalau kamu tanya dengan permasalahan, kamu bisa jawab enggak? Imam ditanya oleh seekor ikan naik ibaratnya kapalnya. Kalau ada hamba Allah dirubah menjadi batu, orang laki-laki dirubah menjadi batu, apa indahnya seorang wanita yang ditinggalkan dia itu, istrinya maksudnya? Apakah idah masa tunggunya idah kematian, apa idah cerai? Gitu kan? Masa tunggu cerai apa masa tunggu kematian? Wah, Imam Zamakhsyari nggak tahu tanya itu lah, makanya segitu aja udah nggak tahu. Ya nggak? Maka di antara manakibnya syekhnya dia dan gurunya adalah ikan. Wah, ada ulama besar wa min suyukhihi as-samak. Di antara guru-gurunya adalah bulan. Yang kelima seekor ikan. Kan menajubkan. Ya. Jadi hal yang berkaitan dengan keimanan fayujad fi aqaidil a'immatil mukhtasarah, ada dalam kitab-kitab para imam mukhtasar yang sudah diringkas. Wada'uha li ammatil muslim, mereka karang, mereka kumpulkan emang untuk khidmah untuk kaum muslimin, biar mereka baca, biar mereka mengerti. Gitu. Misal akidatul Imam Ghazali, seperti akidahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, ahli tasawuf, ahli filsafat, ya, semua disiplin ini luar biasa. Imam Ghazali, gitu. Apalagi masalah akidah. Rahimahullah taala. Wahia jami'ah nafi'ah, udah cukup mencakup semuanya manfaat. Wa fiha ziyadatun katsir, bahkan itu ada ziyadah, ada perluasan sedikit ala ghadil wajib, ya, melebihi daripada
hal yang hal wajib. Cukup, udah cukup berarti. Banyak Syekh Quradi Wahyu Abdul Ahad ngumpulin ya, masalah akidah. Menurut yang kemarin juga seperti Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, ya Mufti Betawi Jawa Belanda. Itu kita dibaca oleh orang kita. Apa itu? Sifat 20. Untuk hikmah membantu semua yang kalangan orang awam dalam masalah akidah. Ala kulli mu'min, sesuatu yang wajib diikuti oleh setiap orang mukmin. Walakinnaha muakkadat, muqawiyat, mukammalat. Tapi semuanya ini apa yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali adalah pelengkap, penyempurna, penguat dari masalah keimanan. Sanuriduha bi akhir hadat tasnif. Ada dalam kitab Nasihat Diniyah ini kita baca, tapi ada di penghujung nanti ya, masalah hal yang berkaitan tentang akidah. Insyaallah akidah wajiza, akidah yang ringkas, tastamil ala ma la budda min ilmihi, yaitu mencangkup semuanya apa-apa yang wajib untuk diketahui min ulumil iman, dari hal-hal yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mengerti tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, hari kiamat dan sebagainya. Gitu ya. Wa ma ulumul Islam, adapun hal yang berkaitan tentang Islam, batujat fi tasannifil a'immah minal fuqaha. Maka semua banyak dah daripada para imam-imam, daripada ahli fikih radhiyallahu anhum, wal wajib min dzalika wal qadar. Adapun semua sekalipun besar, luas, berjilid-jilid, tapi yang wajib mah wa ala qadil ladzi la yasiru muslim ayyajhalahu, cukup orang muslim itu mengetahui apa-apa yang tadi diwajibkan, tentang taharah ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat atau haji kalau minum berangkat haji. Segitu aja yang wajib. Adapun keluasan mendalam ke sana itu udah nggak wajib. Itu fardhu kifayah. Nggak semuanya harus bodoh, tapi setiap golongan harus ada yang mengerti dan pandai. Seperti apa? Ka ilmi biwujubi shalah, seperti ilmu tentang wajib sholat 5 waktu. Wa kaifiyatu fiha, bagaimana prakteknya. Wa syaraitiha, bagaimana syarat-syaratnya. Wa mawaqitiha, tahu waktu-waktunya. Wa taharah, ya. Dan juga tentang taharah, ya harus benar taharah, repot. Karena at-tuhur miftahus shalah, taharah itu adalah kuncinya sholat. Kalau kuncinya udah salah, maka nggak diterima juga sholatnya. Kalau udah taharahnya benar, nah insya Allah sholatnya jadi benar. Dari awal taharahnya udah salah, apalagi sholat. Karena sholat syaratnya adalah taharahnya salah. Ya udah, jadi itu sholat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang ketika sholat, apa itu? Ada di antara ketika dia sholat itu, ketika dia taharah itu, bagian sikunya itu nggak basah, nggak tersentuh air. Apa kata Sayyidina Umar? Lo abad Allah ibadatu ahli sama wal ard. Minhin huli kasrul ard wa sama ladakhalat an-nar. Kalau seandainya engkau beribadah seperti ibadahnya malaikat langit dan bumi, gitu kata Sayyidina Umar, dan engkau melakukan kesucian atau taharah seperti taharah kamu itu, maka salat kamu percuma. Ladakhalat an-nar, dengan salat kamu masuk neraka. Kenapa? Karena syaratnya udah salah. Sembarangan. Ada Rasul melalui perkuburan pemakaman. Ketika dalam pemakaman itu ada 2 sahibul qabr, penghuni kubur, diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa? Ainnahuma yu'adzaban bidzambin hayyin. Dua-dua penghuni kubur diazab karena dosa besar. Apa? Al-wahid minhum la yatatahhar minal baul. Satu di antara mereka dia nggak bersih ketika kencing. Nah, kencing nggak bersih. Makanya kita kalau kencing harus behem, harus bergerak dulu biar percikan akhir itu belum keluar. Ketika dia berwudu ternyata masih ada netes, ya najislah bajunya atau najislah pakaian sholatnya. Wal ahid minhum fa innahu jalas penamamun. Dia satu ini duduk ke sono kemari, jalan ke sono kemari, tujuannya namam. Tujuannya adalah menebar fitnah. Ngomong ke sono beda, ngomong ke sono beda. Ain sebab dia diajar dalam dua. Ya, insyaallah. Salah waktunya. Wakal ini biwujubi zakah, ilmu tentang zakat, wa qadrul wajib minha, hal yang harus diketahui. Wal waktu alladzi tajifi, waktu kapan diwajibkan zakat? Kapan diwajibkan zakat? Akhir Ramadan. Guru matahari. Boleh dari awal berapa? Dan belum wajib. Itu kalau zakat fitrah, kalau zakat harta, apa nih wajibnya? Ketika datang haulnya, kalau dia ngawalin perniagaannya di bulan Maret tanggal 1 sampai datang setahun Maret tanggal 1, waktu mulainya emang dalam modal yang diwajibkan zakat, dia harus mengeluarkan zakat. Berjalan 2 tahun baru dah maju sampailah nisab atau batas mablag jumlah yang diwajibkan zakat. Jadi baru dari situ mulainya hitungan pertama. Wa ilmu bi wujubi shaum, ilmu yang wajib tentang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wa syara'idu shaum, syarat puasa Ramadan, mubtilatuha, dan yang membatalkan puasa. Wal ilmu bi wujubil hajj, ilmu tentang haji, alal mustati buat dia mampu, wa syurutul istita'ah, dan juga syarat-syarat kemampuan. Nah, jadi hanya itulah ilmu yang dalam iman dan dalam Islam, keimanan dan keislaman yang wajib diketahui sama setiap individu muslim. Nggak boleh nggak ada yang apa dia itu nggak paham masalah ini. Dia semuanya harus paham. Bagaimana dia mau sholat kalau dia nggak tahu syarat? Bagaimana dia mau puasa kalau dia nggak tahu syarat-syarat puasa? Kenapa? Karena ini yang diwajibkan di dalam Islam. Jadi nggak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak memberatkan untuk apa? Untuk hamba-hambanya dalam menjalankan agama ini. Sholat semalam 5 waktu. Rasulullah mampu. Umatnya mampu nggak? Mampu. Rasulullah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah mampu. Umatnya mampu nggak? Mampu. Bahkan Rasulullah puasanya nyambung, nggak buka puasa. Bahkan Rasulullah sholat malam sampai kaki menggak-bengkak. Dan dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah bentuk syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ibadah yang melakukan itu adalah kita, ya kan? Karena kita nggak ada jaminan diampuni oleh Allah, nggak ada jaminan. Tapi Rasul ada jaminan diampuni. Tapi pada dia yang sholatnya luar biasa istighfarnya. Kita berlalu 1 hari kita Rasulullah istighfar 100 kali. Istighfar nggak kita 100 kali? Istighfar lah. Karena kita lebih utama
sama. Bengkak-bengkak lagi kita sholat. Enggak. Lah gimana bengkak-bengkak? Nah kalau bolong-bolong ini nggak boleh lagi udah bolong-bolong. Karena ini adalah harga mati. Harga mati itu 5 waktu itu tawar-tawar lagi sudah. Wajib. Nah, wajib karena itu modal. Bagus sholat, bagus semuanya apalagi. Sholat bolong-bolong apalagi ntar yang lain dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk taat. Mudahkan kita selalu melakukan amal soleh dan juga untuk menuntut ilmunya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala padukan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang pandai dan orang yang tabasar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahmati kita semuanya, orang tua kita, pulang rahmatullah yang 4 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. untuk
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع عنهم الظلم والجور والبغاء. اللهم انصر الإسلام وعليك المنتهى إلى يوم الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مزقهم كل ممزق. له انتصارا لأنبيائك وأوليائك يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.